Halo minasan, o genki desu ka? Bagaimana kabarnya minasan hari ini? Semoga sehat dan terhindar dari segala penyakit. Nah, pada video kali ini kita akan membahas tentang Minna no Nihongo Daiyonjuku ka atau pelajaran ke-45. Nah, sebelum kita masuk ke pembelajaran ke-45 kali ini, tidak lupa kami akan selalu mengingatkan untuk terus dukung kami dengan cara share sebanyak-banyaknya ke teman minasan, like video kami, serta subscribe channel kami Mainichi Nihongo agar kami bisa terus semangat dalam membuat video pembelajaran bahasa Jepang. Langsung saja kita akan lanjut ke pola kalimat pada bab 45 kali ini. Nah, untuk pola yang pertama di sini ada baai atau aktivitas atau suatu kondisi ya. Nah, di sini bagaimana rumusnya? Kata kerja bentuk kamus, kata kerja bentuk nai, kata kerja bentuk ta, kata sifat i, kata sifat na menggunakan nanya digunakan, dan kata benda ditambahin dengan no baai. Jadi baai sendiri adalah ungkapan yang mengandaikan suatu kondisi. Jadi kondisinya seperti apa nanti diungkapkan dengan baai. Sedangkan kalimat belakang katakan cara mengatasinya. Jadi misalkan nih kata kerja bentuk kamus berarti kondisi yang akan terjadi. Jika terjadi maka mengatasinya seperti ini, atau jika kondisinya tidak terjadi gitu kan, atau jika suatunya sudah terjadi maka harus seperti ini. Nah, itulah sebenarnya baai seperti itu. Nah, mungkin jika bingung langsung saja kita ke contoh kalimatnya, karena dengan contoh kalimat kita bisa memahami dengan lebih jelas atau lebih detail. Nah, untuk contoh yang pertama adalah kaigi ni mani awanai baai wa renraku shite kudasai. Kaigi ni mani awanai baai wa renraku shite kudasai. Artinya apa? Jika tidak tepat waktu pada rapat, tolong hubungi gitu kan. Jadi kaigi ni mani awanai baai. Jadi pengandaian suatu kondisi jika tidak tepat waktu pada rapat, maka itu adalah pengandaiannya. Dan renrakunya, si renraku shite kudasai itu merupakan suatu solusinya atau cara mengatasinya itu ya. Nah, lanjut ke contoh yang kedua adalah ryoshu ga hitsuyo na baai wa itte kudasai. Jadi ryoshu ga hitsuyo na baai wa itte kudasai. Jadi hitsuyo adalah perlu atau penting ya. Maka dia merupakan kata sifat. Nah, di sini nanya ada ditambah dengan baai. Nah, sedangkan ryoshu adalah kwitansi. Jadi artinya adalah jika perlu kwitansi tolong diberitahukan, tolong katakan, tolong berkatalah gitu. Jadi maksudnya apa? Jadi jika kondisinya itu memerlukan kwitansi, itu kan, maka kamu harus bilang, gitu, itte kudasai, itu kan, tolong beritahukan, gitu kan. Nah, di situ itte kudasai, kalimat di belakang itu adalah sebuah cara mengatasi dari kondisi jika memerlukan kwitansi, itu ya. Terus contoh yang ketiga adalah kajiya jising no baai wa ere betao sukawanai de kudasai. Jadi kajiya jising no baai wa ere betao sukawanai de kudasai. Artinya adalah jika terjadi kebakaran atau kaji ataupun gempa bumi, jising, jangan gunakan lift. Jadi jika ada suatu kondisi kebakaran atau kondisi sebuah
gempa bumi, maka jangan menggunakan lift. Nah, jangan menggunakan lift ini adalah cara untuk mengatasi karena nanti takut terjadi sesuatu dengan liftnya gitu ya. Nah, itulah tadi 3 contoh tentang penggunaan ba'ai. Nah, jika kurang paham silahkan tanyakan di kolom komentar. Melanjutkan untuk pembelajaran ke-45 kali ini pada pola yang kedua. Di sini ada kata kerja, kata sifat i, kata sifat na, dan kata benda yang danya menjadi na juga noni. Nah, noni digunakan jika hal yang berbeda dengan sesungguhnya dari hal di bagian depan kalimat. Jadi hal yang di depan kalimat itu terjadi tidak sesuai dengan yang diharapkan gitu kan. Diletakkan di bagian belakang kalimat. Nah, kebanyakan kalimat ini menjelaskan perasaan di luar dugaan atau ketidakpuasan. Nah, untuk mudah diartikannya yaitu padahal ya. Padahal seperti itu ternyata tidak gitu kan. Nah, langsung saja kita ke contoh kalimatnya. Contoh yang pertama adalah yakusoku wo shita no ni ano hito wa kimasen deshita. Yakusoku wo shita no ni ano hito wa kimasen deshita. Artinya apa? Orang itu tidak datang padahal sudah berjanji. Noni sesuatu yang atau hal yang kemungkinan akan terjadi gitu kan, tetapi terjadinya di luar dugaan, yaitu orang itu tidak datang padahal sudah berjanji seperti itu. Yakusoku wo shita no ni, padahal sudah berjanji gitu kan. Anu hito wa kimasen deshita, orang itu tidak datang gitu ya. Selanjutnya untuk contoh yang kedua adalah kyou wa nichiyoubi na no ni hatarakanakereba narimasen. Kyou wa nichiyoubi na no ni hatarakanakereba narimasen. Artinya apa? Hari ini harus bekerja, padahal hari Minggu. Jadi saya itu harus bekerja, padahal hari ini adalah hari Minggu. Nah, seperti itu. Lanjut ke contoh yang ketiga adalah kono kuruma wa yasui no ni uremasen. Kono kuruma wa yasui no ni uremasen. Artinya apa? Tidak bisa menjual mobil ini padahal murah. Jadi saya itu tidak bisa menjual mobil ini padahal murah. Jadi kan tidak sesuai ekspektasi karena di luar dugaan. Mobil ini murah, seharusnya ini laku keras gitu kan. Tapi kok saya tidak bisa menjualnya. Nah, itulah noni, di luar dugaan. Itulah tadi 3 contoh tentang noni. Dan jika minasang masih kurang paham, silahkan tanyakan di kolom komentar. Nah, itulah tadi pelajaran bab 45. Dan jika kalian rasa channel ini bermanfaat, silahkan share sebanyak-banyaknya, kasih tahu semua teman minasang agar tahu tentang channel ini gitu ya. Dan selanjutnya like video yang kami buat agar lebih menarik gitu ya. Dan juga tidak lupa dukung kami dengan cara subscribe channel kami Mainichi Nihongo. Dan akhir kata, arigatou gozaimasu.